Kolik ditabiskan itu tanggal 30 Agustus 2006. 30 Agustus 2006 ditabiskan di Gereja Santo Yakobus Surabaya oleh Uskup I Suharyo. Foto tabisan Romo diambil dari Filipi bab 3 ayat 12. Itu berbunyi, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini hasil refleksi Romo selama menjadi frater. Yang inti dari kalimat itu Romo maknai bahwa kasih Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Karena apa? Karena dari basic keluarga besar Romo itu adalah Muslim, dan dari situ Tuhan dengan kasih yang luar biasa itu memberi kesempatan Romo dengan dukungan ibu waktu itu dan umat di stasi Romo untuk menjalani masa proses menjadi pastor. Dan itu jatuh bangun. Karena jatuh bangun itulah Romo mendapatkan kalimat itu. Memang tidak sempurna karena mengalami proses yang luar biasa. Namun toh Tuhan dengan banyak tangan-tangan ya, entah formator, umat, dukungan umat, teman-teman seangkatan, itu Romo bisa menjalani itu. Kalimat kata ditangkap oleh Kristus Yesus itu Romo maknai ya akhirnya sampai diberi kesempatan untuk tabisan dan menjalani proses itu sampai 18 tahun menjadi pastor. Karena dulu Romo masuk seminari menengah itu angkatan Romo 25. Terus selalu di tengah perjalanan itu ada yang keluar. Akhirnya di angkatan Romo persis itu hanya Romo sendiri yang ditabiskan. Dan akhirnya karena Romo waktu itu sempat ada penundaan di S2 tesis, sehingga Romo tabisannya ikut adik kelasnya Romo ya, Romo Agus Ulis, Romo Eko Wiono, Romo Widya, Romo Ari, Romo Chandra Marbun, Romo Sabas. Waktu itu yang ditabiskan 12, 7 dari Projo, 5 dari Kongregasi Misi. Cerita menariknya dalam proses menjadi frater ya, menjalani berapa tahun itu menjadi frater itu 7 tahun, kira-kira 7 tahun, 8 tahun itu sempat bimbang karena satu angkatan yang dulu banyak mulai sedikit-sedikit loh, akhirnya kok sendirian, itu sempat waduh. Tapi akhirnya dikuatkan lagi, toh ada adik kelas yang akhirnya tabisan dengan Romo. Lalu setelah ditabiskan itu cerita menariknya karena Romo ditugaskan pertama kali di paroki Santo Yusuf Blitar. Nah itu menarik karena di Santo Yusuf Blitar itu dimana Romo tempat itu Romo diakonat di situ. Setelah menjadi diakon di situ, ketika ditabiskan, surat pengumumannya waktu tabisan ditempatkan di situ juga. Nah ini, akhirnya karena di Blitar medannya luar biasa waktu itu, 26 stasi waktu itu. Romonya 3 Romo. Lalu dan medannya cukup menantang, artinya jauh, banyak. Nah itu karena masih muda jadi cukup menantang dan asik karena perjumpaan dengan umat-umat, karena
stasinya itu pedesaan ya, pedesaan itu menyenangkan. Waktu itu semangat sekali dan ternyata dampaknya ketika sebagai pastor perjumpaan dengan umat itu dan umat dengan kehadiran seorang pastor misa dan bahasa Jawa waktu itu ada banyak bahasa Jawa. Lama waktu itu ya rodok grotal gradul gitu karena di seminari bahasa Indonesia lalu di situ harus bahasa Jawa. Ya pertama ya UA, tapi ya akhirnya ya mulai terbiasa dan umatnya banyak membantu dan itu sungguh menyemangati ya, tidak menjadi minder gitu. Jadi itu menarik di Blitar itu ternyata sampai sekarang pun menjadi memori yang tidak terlupakan itu di Blitar karena setelah itu 3 tahun di Blitar pindah dan di Tuban ini perpindahan yang ke-9 dan yang di Blitar itu cukup apa istilahnya ya, jatuh cintanya itu kira-kira cinta pertamanya di situ. Ini memorinya kuat sekali sampai sekarang Mas. Meskipun tidak meninggal yang lain tapi Blitar itu ternyata kuat sekali itu Bet. 2006 itu di Santo Yusuf pertama ya, lalu pindah ke Stefanus Surabaya, lalu setelah itu Ngagel Surabaya, lalu rumah retret Jati Jejer, setelah itu baru ke Paroki Muara Teweh Pedalaman Kalimantan Tengah, setelah itu Paroki Buntok Kalimantan Tengah, setelah itu sempat sebentar di Katedral Palangkaraya, setelah itu di Paroki Klepu Ponorogo itu juga bahasa Jawa banyak juga, lalu Paroki Rembang dan terakhir Tuban atau Petrus Tuban. Iya, pertama mau datang ke Kalimantan Perutusan itu cerita-cerita di mana, di Kalimantan pedalaman itu apa ada ilmunya apa begitu. Waktu itu sempat terus malaria, kena penyakit malaria itu cukup, kok ngeri ya gitu. Tapi ketika sudah masuk ke sana, lalu perjumpaan dengan umat-umat di sana, wah menariknya itu di sana, di mana di pedalaman di sana itu stasinya yang saya jumpai, yang tempat saya Romo tugas itu 31 stasinya, 2 pastor Romo Kolik dengan 1 pastor MSF ya, sudah agak sepuh gitu. Menariknya stasinya banyak dan umatnya Dayak yang sebelumnya kultur Romo kan Jawa masuk di sana, dan menariknya itu di orang-orang Dayak itu ternyata kalau kita sebagai tamu pendatang itu baik, dia akan merespon lebih baik. Itu filosofi mereka dan ternyata itu terbukti. Jadi orang Dayak di Kalimantan Tengah itu cukup familiar, baik sekali. Dan yang menariknya itu yang selalu Romo ingat karena medannya di sana harus fisiknya harus kuat. Ya kalau di Jawa banyak naik mobil, ketika di pedalaman itu motor, setelah motor naik perahu klotok itu 1 jam itu. Wah itu ya cukup menguras energi, dan yang selalu tidak hilang di ingatan Romo itu adalah yang cukup melelahkan dari segi fisik ya. Itu setelah turne dua stasi begitu, pagi berangkat, balik sore, terus awal-awal Romo datang itu sempat masak sendiri. Lah itu yang wah berat sekali. Wes kosel masak lah itu. Tapi itu yang tidak terlupa, tidak terlupa. Di Jawa mana ada ya Romo Kak. Tapi itu cukup mengesan ya, itu cukup mengesan, dan itu Romo jalani 3 tahun di pedalaman Kalimantan. Dan teman-teman di sana, teman-teman Romo juga cukup mendukung, welcome, Romo cepat beradaptasi dengan budaya di sana.
eh, awal ketika surat waktu tahbisan itu biasanya kalau diumumkan oleh uskup disebut namanya berutusan kemana itu hati itu bertanya-tanya neng diki gitu. Waktu itu ditempatkan di Santo Yusuf Blitar gitu. Jadi wah wis aman karena diakonat di sana. Jadi saya terima dengan bersukacita, semangat sekali. Dua perpindahan kedua, ketiga, keempat itu wah sangat excited gitu. Tapi setelah kelima, keenam itu pindah kemanapun sudah hal yang ya yes, oke, mau dipindah kemana ya yes, manut gitu. Dan itu menjadi hal yang apa ya lumrah bagi Romo ya, artinya mau ditempatkan dimanapun itu ya oke saja, karena ketika seorang pastor ditempatkan dan siap gitu, itu tidak memusingkan uskupnya, tidak memusingkan, karena uskup itu ya juga kadang-kadang pusing juga kira-kira ya menempatkan pastor ke sini, karena pastor ini pas ndak, itu kan kayak semacam main catur itu kira-kira loh ya. Tapi kalau romonya ya siap gitu, mungkin mengurangi beban uskup. Nah ini. Tapi intinya ketika di Tuban ya enjoy saja, karena satu VCAP kan dengan Rembang, paling nggak kulturnya juga mirip-mirip dan cukup menyenangkan juga di Tuban. Ya, yang paling berkesan refleksi 18 tahun ya jadi pastor ini apa ya, sesuatu semacam tidak kepantasan, artinya dalam ungkapan itu begini, Tuhan, aku yang seperti ini ternyata engkau masih pakai untuk mempersembahkan kurban ekaristi, masih engkau pakai untuk menjadi gembala, menjadi pastor di tempat di mana diutus. Jadi ungkapan ketidaklayaan tapi tetap diberi kesempatan Tuhan, dipilih, dipanggil Tuhan untuk menjadi atau menggembalakan umat dimanapun. Itu yang kesan Romo ya, yang paling kuat di 18 tahun refleksi jadi pastor ini itu. Dan itu suatu syukur, terima kasih Tuhan atas perjalanan yang 18 tahun ini. Ya mungkin kalau dihitung jadi pastor harus umur hidup itu, ini ya belum apa-apa ya 18 tahun ya. Usia 18 tahun itu kan usia apa? Remaja atau sudah dewasa ya? Ya akhir mau dewasa itu. Tentu masih ada banyak pengalaman yang menunggu, tapi paling tidak 18 tahun ini Romo temukan itu, bahwa kehadiran teman-teman Romo seangkatan itu menguatkan. Karena bagaimanapun seorang imam, priest need priest gitu. Imam perlu imam. Jadi itu yang menguatkan. Makanya setiap tahun kami berusaha untuk ayo kapan kumpul satu angkatan untuk saling sharing, saling menguatkan. Itu ternyata buahnya luar biasa. Luar biasa. Priest need priest. Imam perlu imam lain. Gitu. Kalau sukanya itu dimana ditempatkan di tempat tertentu, tentu setiap medan pastoral beda-beda karakter, tapi sangat membahagiakan hati ketika Romo bisa cepat menyesuaikan diri. Itu sangat itu positif yang Romo dapatkan. Kalau dukanya setiap perutusan pasti ada plus minus ya. Tapi bagaimana kita coba untuk menggali blessingnya, hal positif apa di semua itu akhirnya ya dibuat enjoy. Kalau selama di Jawa, dukanya
Ya ndak terlalu anu lah, ya bisa diteratasi lah hal-hal yang kadang-kadang merasa sepi gitu ya, merasa sendiri, merasa apa lelah gitu ya, lelah badan jiwa, tapi ketika itu semua bisa terlewati itu kan bisa move on lagi. Memang ada saatnya ya, secara psikis kan ada saatnya turun gitu, terus semangat lagi gitu. Kurvanya itu naik turun, dan itu memang harus dicari. Kalau mau berusaha untuk mencari bagaimana untuk membangkitkan lagi semangat yang apa kadang lesu gitu. Itu memang ya selain secara rohani doa ya, tapi ternyata apa praise need praise, lalu juga peneguhan dari umat yang mendukung pastornya dan menyemangati pastornya itu menjadi booster, jadi pastor untuk semangat gitu ya. Roma di Tuban, kalau menurut SK bulan apa ya? April kalau nggak salah. April 2023 ya, menurut SK saya ingat saya. Setahun ini ya. Posisi di Tuban perjumpaan dengan umat, di mana di sini ada paroki, lalu 3 stasi ya. 3 stasi. Itu kesan Romo dengan melihat dulu pernah di Kalimantan 31 stasi, begitu tak Tuban berapa? 3. Enteng ya. Untuk gaya didik. Oh enteng. Ternyata ya. Dan itu, dan umat di stasi maupun paroki Romo merasa ya cukup bagus lah, artinya untuk ukuran di daerah ya, Tuban, Rembang, itu kehidupan menggerejanya sudah oke. Apalagi sekarang seruan semua gereja kan kita tahu menghidupi gereja yang satu, kudus, Katolik, Apostolik, itu yang menjadi arah. Terus itu yang baik Romonya maupun umatnya memaknai itu. Dan Romo lihat, merasakan potensinya sebenarnya banyak di Tuban. Banyak di Tuban. Banyak di Tuban, tinggal seni untuk apa ya? Seni untuk menangkap potensi itu. Nah, ini memang perlu kecerdikan dalam arti positif seorang pastor atau pengurus untuk menangkap potensi umat untuk bisa apa ya, sementing mau dulu ya, mau terlibat dalam kehidupan menggereja. Itu yang mau rasakan di Tuban itu ya. Potensinya oke, Tuban ini ibaratnya kalau tidak punya waktu ya mungkin talenta lain bisa diberikan, artinya dipersembahkan untuk kehidupan menggereja. Dan tentu ya jangan melupakan keluarga, karena keluarga itu yang lebih penting. Itu keluarga itu kan juga gereja yang kecil, itu yang perlu supaya imbang ini antara kehidupan menggereja dan kehidupan gereja kecil keluarganya itu pasti hidup, itu saya yakin itu. Kalau mungkin mereka repot, sibuk karena waktu, karena pekerjaan, ya mungkin berbaginya lewat materi, ya mungkin saling memperkaya lah. Seperti ini loh gambarannya, seperti kisah Marta Maria itu loh. Gitu. Di Injil itu kan ada tuh kisah Marta Maria itu kan begitu, saling melengkapi. Ya terima kasih, artinya selama setahun Romo boleh hadir, perjumpaan bersama umat di Tuban, dan ini menjadi salah satu perjalanan dalam menapai perjalanan ke depan. Itu Romo terinspirasi ya di alkemis ya, kalau nggak salah ya. Itu dia mengatakan, dikatakan itu seorang
peziarah gitu. Dia ingin mencari harta karun, lalu dia mencari terus harta karun kemana-mana. Ternyata harta karunnya itu ada di belakang rumahnya. Terus orang mulai mengatakan, loh, ngapain kamu ini mencari ke sana, harta karunmu loh ada di belakang rumah. Tapi si pengembara ini, oh enggak, harta karunku itu adalah perjalananku, inilah harta karunku yang sesungguhnya. Yang mau dikatakan adalah, ya, proses perjalanan perutusan dengan dinamika yang ada inilah harta karun yang sesungguhnya. Bukan harta karun yang akhirnya ditemukan ini, tapi proses inilah harta karun yang luar biasa. Nah, itu yang, dan kita punya, sedang siapapun, entah pastor, umat, kita sedang mencari harta karun itu dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Itu saya kira. Oke Romo, terima kasih banyak Romo Ya. untuk waktunya. Ya, oke, sama-sama. Tuhan berkati, berkah dalam. Amin. Amin. Berkah dalam. Ya.